Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Halimatus Sadiah dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tema 7, kelas 5, subtema 1, pembelajaran 3. Dengan KD Bahasa Indonesia menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulisan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Yang kedua, memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta kosakata baku dan kalimat efektif. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca, siswa dapat menjelaskan sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda secara benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menjelaskan berbagai perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda di berbagai daerah secara benar. Dan yang ketiga, dengan bercerita, siswa dapat menyebutkan berbagai keragaman yang ada di sekitarnya secara tepat. Dan yang keempat, dengan menulis, siswa dapat mengidentifikasi berbagai keragaman suku yang ada di Indonesia secara tepat. Simak videonya ya. Assalamualaikum adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, untuk lebih semangat, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, bantu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Setelah bernyanyi lagu nasional, apakah kalian sudah semangat? Tentunya harus semangat ya. Nah, dilanjutkan dengan materi. Nah, di sini kakak akan sedikit menceritakan bagaimana sih sistem tanam paksa dalam pemerintahan Belanda. Nah, pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang.
Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1,5 tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi 3 bulan sebab tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Dan yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa antara lain banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah De Westdekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku yang berjudul Max Havelaar. Edward De Westdekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia. Karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah pendidikan, membangun saluran pengairan, dan memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Setelah kakak menceritakan tanam paksa pada pemerintahan Belanda, ayo kita temukan secara bersama-sama kosakata baku dan kata serapan. Kata baku yang pertama yaitu wajib, yang artinya harus dilakukan. Yang kedua, pemerintah, yang artinya orang atau lembaga yang mengatur tata laksana suatu negara. Yang ketiga, petani, yang artinya orang berusaha atau berkegiatan mengolah tanah untuk diambil hasilnya. Yang keempat, panen, yang artinya pemungutan hasil pertanian. Dan yang kelima, itu rakyat, artinya orang yang berada di suatu negara dan diakui keberadaannya oleh pemerintah. Nah, itulah beberapa contoh kosakata baku. Nah, selanjutnya yaitu kosakata serapan. Yang pertama yaitu kolonial, artinya penjajah. Yang kedua, ekspor, artinya mengirim atau menjual barang ke luar negeri. Yang ketiga, edukasi, yang artinya pendidikan. Dan yang keempat, irigasi, artinya pengairan. Nah, semoga kalian dapat memahami kosakata baku dan kosakata serapan. Selanjutnya, pahamilah
bacaan yang kakak telah ceritakan tadi, karena kakak akan memberikan pertanyaan dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama, apakah tanam paksa itu? Yang kedua, siapakah yang menerapkan tanam paksa? Yang ketiga, di manakah tanam paksa dilaksanakan? Yang keempat, apa akibat tanam paksa? Yang kelima, bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Dan yang keenam, siapakah penentang tanam paksa? Nah, itulah beberapa pertanyaan. Semoga kalian dapat mengerjakan dengan benar. Apakah kalian semua sudah mengerjakan pertanyaan yang kakak berikan? Mari kita membahasnya secara bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, apakah tanam paksa itu? Tanam paksa yaitu sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu. Yang kedua, siapakah yang menerapkan tanam paksa itu? Jawabannya, pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga, di manakah tanam paksa itu dilaksanakan? Tanam paksa dilaksanakan di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Yang keempat, apa akibat tanam paksa itu? Akibatnya, penyimpangan pelaksanaan tanam paksa antara lain banyak tanah yang terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan di Cirebon yang memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan dirinya. Kelaparan hebat di Grobogan sehingga banyak terjadi kematian dan menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam. Yang kelima, bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Ketika penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Dan yang terakhir, siapakah penentang tanam paksa itu? Penentang tanam paksa yaitu rakyat Indonesia dan The Westdekker. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Nah, ini dia beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Yang pertama, Sultan Hasanuddin dari Makassar. Yang kedua, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang kedua, Patimura dari Maluku. Yang keempat, Sisingamaraja dari Sumatera Utara. Yang kelima, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Dan yang keenam, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Yang ketujuh, Pilas Papare dari Papua. Itulah materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dipahami ya. Dan apabila ada salah-salah kata dan ucapan, mohon maaf. Sampai berjumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.